Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Nah, sebelum kita mulai, saya himbau untuk seluruh siswa untuk menggunakan akun asli dengan akun Google-nya ya. Jadi kalau menggunakan nama samaran, saya biasanya akan tolak ya. Nah, ini ada yang muncul namanya Darul tanda tanya, itu siapa ya? Darul tanda tanya itu siapa ya? Nanti lain kali kalau login lagi Bapak akan tolak ya. Jadi tolong gunakan nama lengkap ya, sesuai di daftar absensi. Karena kalau kalian menggunakan nama samaran, saya takutnya ada orang lain yang berusaha masuk ya. Nah, nanti menumpang di kelas kita gitu kan. Ya, gitu ya, mungkin harus dipahami. Kemudian teman-temannya yang belum gabung silakan diarahkan untuk bisa ikut ya, karena penjelasan akan Bapak mulai sebentar lagi. Kalau masih kurang dari separuh Bapak belum mulai, ini baru 8 orang ya. 8 orang pun itu dengan Bapak. Jadi baru udah 9 orang ya. Ini sambil Bapak approve. Nah, yang masih nunggu jangan buang-buang waktu, baca dulu modul ya, modulnya di bahan ajar di website LMS Teknik Pemrograman ya. Iya, Pak. Oke. Kamera Bapak belum nyala ya. Nyalain dulu. Nah, kelihatannya. Ya, baru 14 orang. Oke lah, sambil nunggu lah ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pelajaran online, tatap muka online. Pelajaran teknik pemrograman. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ini adalah pertama kalinya kita bertemu secara langsung lewat media online ini ya. Oke. Aduh, ini Bapak jadi fokusnya terpecah karena juga harus approve yang login ya. Jadi masih ada teman kalian yang berusaha masuk. Bapak harus coba ini ya. Harus coba approve juga sambil saya mengarahkan kalian. Nah, gini ya. Di awal pertemuan ini Bapak harus kenalan dulu mungkin ya. Perkenalkan dulu. Nama Bapak Edi Nur Rohman, guru pengajar teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Jadi disingkatnya TPMM. Ya. Saya sudah mengajar di sekolah SMK Negeri 1 Cimahi itu sejak tahun 2010. Ya, umur kalian berapa ya waktu itu? Hampir 11 tahun lalu ya. Ya, 11 Pak. tahun lalu, tapi ya nggak kelihatan tua kan ya. Ya, Pak. Ya. Udah, Pak. Baik, saya orang Bandung asli ya, lahirnya di Bandung, di Cijerah. Sekarang tinggalnya di komplek Cibogo Permai. Nah, yang orang Cibogo dekat Bapak ya. Kalau apa ya, ada kesempatan bisa bertemu ya, mungkin kalau lihat Bapak di ini ya, misalkan di luaran gitu, lagi jajan atau apa ya, ketemu Bapak ya disapa aja. Mungkin Bapak belum hafal kalian karena sulit ya. Ada yang kameranya disembunyikan kan, saya susah ya melihatnya ya. Tapi kalau kalian mungkin bisa kenali Bapak lewat video ya. Kalau di jalan ketemu, perkenalkan nama Kak. Oh, Pak, saya murid Bapak. Cuman mungkin belum ketemu langsung karena kita kelasnya online ya, karena ada wabah ya. Jadi itu. Kemudian apa lagi ya?
Namun nih mau nanya apa ya? Kenalannya gimana ya? Oke. Ya, itu aja mungkin lah ya. Cukup ya. Perlu apa lagi? Status, status sudah diketahui lah, status mah sudah tidak sinyal lagi. Sudah tidak available ya. Jangan sedih tuh ya yang Putri. Ya, ini udah berapa orang nih? Baru 18 orang ya. Oke, sepertinya belum ada yang nambah lagi. Baik, Bapak akan coba pandu kalian ya untuk belajar di LMS. Nah, mungkin seperti ini tampilannya ya. Oke, di sini kan Bapak tampilkan di kelas online ini kamu bisa belajar programming tanpa laptop atau komputer. Saya gunakan handphone. Nah, gitu ya. Memang betul. Jadi nanti kita selama semester ini kita upayakan ya, yang tidak punya laptop atau komputer silahkan gunakan handphone gitu ya. Kreativitas kita harus muncul gitu. Selama wabah ini jangan sampai kamu memaksakan diri kalau tidak punya laptop. Nanti minta ke orang tua ngerengek-rengek, apalagi orang tuanya mungkin terdampak ya, tidak bekerja gitu karena wabah ini. Hari anaknya minta pengen dibeliin laptop atau dari mana orang tua tuh ya beliinnya. Nah, jadi kalau sudah punya HP ya pakai aja HP dulu lah ya. Nah, cuman kalau yang udah punya laptop ya mangga pakai laptop, jangan pakai HP karena dengan laptop lebih enak lagi mengerjakan tugasnya ya. Kalau dengan handphone kan layarnya kecil nggak enak ya. Nah, itu jadi opsinya begitu. Jadi kan ini kita bisa menggunakan handphone, tapi boleh juga pakai laptop kalau punya. Cuman yang nggak punya jangan memaksakan ya. Baik, kemudian ini wajib ya kalian hadir tatap muka online itu ya, minimal nanti terrekod di sini muncul. Ini kan baru 20 orang, artinya yang lain kemana? Masih pada tidur kayaknya ya, terlalu pagi Saya nggak nih bisa masuk, kelasnya Pak. nih. Ini Pak, nyawanya belum terkumpul. Nyawanya Ada belum yang nggak bisa terkumpul. Bapak banyak kita masuk. Banyak yang nggak bisa masuk. Iya, Pak. Kunaonnya internet lelet Ya, gitu. asking. Lelet seperti ini internetnya ya. Kuotanya udah mau habis. Makanya dihemat kuotanya, jangan pakai main Free Fire atau itu terbaru teh. Terbaru teh game Bayar naon? punya. Peperangan teh. Setelah Free PUBG, Fire ada 8 apa bit. ya? Pokoknya mah manfaatin ya, jangan main-main gitu. Kalau selama kita pembelajaran online, tetap belajar mah kita terlaksana ya. Bapak juga tetap menjelaskan, cuman jarak kita yang jadi jauh gitu kan ya. Nggak masalah, yang penting saya sudah menjelaskan, nanti kita bisa diskusi tanya jawab di sini langsung ya. Kan kalau lewat WA nggak enak ya, ngetiknya juga cangkel ya. Tapi kalau gini kan tinggal speaking ya. Nanti kalau ada yang mau ngomong jangan takut, jangan gaptek, jangan sampai takut salah ngomong di media sosial ini ya. Di Google Meet ini kita bebas, silakan yang mau bertanya. Cuman nanti ada etika. Ketika guru berbicara atau salah satu dari kalian berbicara, ya kalian minta izin kalau ingin menginterupsi ya, ingin menginterupsi. Jadi mohon maaf Pak. Nah, saya nanti mendengar ada yang bilang mohon maaf, baru saya izinkan bicara. Ya, jadi saya sekaligus moderator ya di forum ini. Nah begitu. Kalau sudah diizinkan silakan bicara, cuman efektifkan waktu karena kita tidak banyak waktu ya. Nanti setelah penjelasan ini kan kalian akan lanjut untuk belajar mandiri. Ya. Jadi ada aktivitas yang harus kalian lakukan di LMS ini gitu. Nah, semua aktivitas yang ada di sini itu akan terekam oleh sistem. Ya, nanti persentase aktivitas kalian itu akan dilaporkan ke Bapak. Misalkan kamu sudah membaca tata tertib, ketahuan sudah dibaca. Ini centangnya nanti muncul jadi hijau, jadi biru ya. Nih, sudah membaca struktur pelajaran, ya, struktur selama 1 tahun ini. Kemudian ada sistem penilaiannya dibaca. Nah, baru masuk ke topik. Nah, topik yang sedang aktif per pekannya atau per minggunya itu akan berwarna biru seperti ini. Ya. Nanti minggu depan topiknya nambah 2.
Nah, yang topik kedua itu akan warna biru, topik pertama jadi putih lagi. Backgroundnya ya, warna background ini nih, kan ini ada birunya nih ya. Maaf, saya belum tampilkan layar Bapak ya. Kalian belum lihat layar Bapak ya? Sorry. Nah, Belum. Belum, ulang. Pak. Belum. Maaf ya. Saya pikir sudah. Pada diem aja sih. Pasti nundutan keneh ya mah. Nah, seueur teuing libur jadinya kebluknya. Nah, ya tanya. Jadi di LMS ini, inilah tempat bermain-main kalian. Silakan kalian di sini Iya. dipantau terus. Nanti setiap minggu Bapak akan update topiknya ya. Saya sudah membuat sampai ini, kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya? Sampai 9 topik. Cuman di sisi kalian tuh nggak akan muncul. Ya. Ini masih samar-samar warnanya ya. Karena Bapak hidden. Sama Bapak di hidden sampai 9 topik teh ya. Baru topik 1 yang saya munculkan warnanya tegas nih tuh, ya. Warnanya muncul karena ini di sisi Bapak. Di sisi kalian itu tidak akan muncul ini yang topik 2 sampai 9. Ya. Sengaja Bapak sembunyikan. Nanti takutnya kalian langsung ngaclok ke topik 8 langsung pengen cepat beres. Nah, nanti malah bingung ya, malah pusing. Nah, gitu ya. Jadi ada proses yang harus kalian laksanakan. Belajar itu berproses. Kasep gelis ya. Jadi itu tiasa engke orang langsung, Pak, langsung saya mau dites aja, Pak. Keren. Langsung hebat, Pak. Jangan langsung bisa lah. Nggak bisa ya. Tetap semua orang harus ada proses dulu. Dijelaskan dulu oleh Pak Guru ya. Nanti ada contoh gitu kan. Setelah itu kalian latihan dulu praktek. Nah, nanti hasil-hasil praktek kalian ya, itulah nilai praktek kalian gitu ya. Nah, hasil praktek itu saya tidak akan PR-kan. Jadi kalian akan laksanakan mandiri. Cuman ada yang bisa tepat waktu, ada yang butuh waktu tambahan. Nah, itulah jadi PR buat kalian. Padahal itu teh bukan PR aslinya mah ya. Ya, awalnya itu adalah tugas selama pertemuan ini. Misalkan satu pertemuan ini 4 jam ya. Saya menjelaskan misalkan 2 jam. Nah, 2 jam lagi kalian tugas mandiri gitu kan. Hari PT ada yang bisa ya. Ada butuh waktu tambahan lagi, dia kan perbedaan orang ini ya. Rupa-rupa ya, ada yang bisa cepat belajar, ada yang lambat ya. Nah, yang lambat mangga silakan, saya kasih waktu seminggu. Ya. Saya paham itu ada yang mungkin kurang penangkapannya, sudah saya jelaskan, dia nanya lagi gitu ya. Terus sudah saya tuliskan di LKPD, dia nanya, Pak, pakai aplikasi apa? Padahal sudah ada di LKPD, berarti dia tidak baca. Jadi, ketika bertanya, kaidahnya ya, baca dulu semua materi yang sudah disediakan. Perhatikan penjelasan guru sebaik mungkin ya. Baru kalian bertanya. Jangan sampai kalian mempermalukan diri sendiri. Apalagi sekarang setelah kelas ini saya nanti minta KM ya. KM sudah hadir? Belum, Pak. Belum. Aduh, KM-nya kemana? Kayak dipecat ke Bapak KM-nya. KM-nya saha? Pak nunutan. Akmil, KM-nya Akmil, Pak. Akmil, Pak. Akmil. Bapak, izin, Bapak. Mohon salwa, saya Tia. Ini pada nggak bisa masuk, Pak. Kela, nanya tetiasa lebetnya. Pak, ini Habib Sina juga bisa masuk juga, Pak. Iya, Safira juga, Calvin juga. Semuanya wetol. Dicobian deui. Nah, hanya tetiasa lebetnya. Punya kuota juga nama Pak. Tah eta pengintennya. Coba Kuota. aja. Ini Share tuh. kalau yang nggak bisa masuk nanti gimana ya? Kalau saya lagi recording loh ini ya. Ini sama Bapak direkord. Cuman kalau Bapak sharing nanti juga tetap aja butuh kuota. Yang ketinggalan video ini nanti bisa Bapak sharing. Tetap aja harus pakai kuota. Ya, oke, nggak apa-apa nanti yang nggak punya kuota baca modul juga udah cukup sebetulnya ya. Kalau kalian cepat menanggapinya. Cuman yang kurang tanggap, lebih ideal lagi kalau mendengar, menyaksikan ya penjelasan langsung dari Bapak gitu. Oke.
Jadi jangan sampai nanti yang hadir setiap minggu hanya 20 orang kan, satu orang bapak tuh ya. Oh, bapak masuk di sini ya. Iya, Baik. Pak. Kita mulai penjelasannya ya, mulai dari tata tertib. Tatap muka online wajib diikuti setiap minggu sesuai jadwal. Nah, ini keikutsertaan kalian itu masuk ke penilaian ya. Nanti tentang penilaian kita bahas selanjutnya ya. Kemudian daftar hadir wajib diisi oleh seluruh siswa. Link daftar hadir ini Bapak hanya aktifkan selama tatap muka online ini aja ya. Jadi setelah ini kita selesai langsung Bapak tutup. Nih yang sudah hadir. Oh, rekapannya otomatis ya. Yang kalian tadi isi langsung masuk sini nih. Yang belum tuh justru si Akmil ya KM nanya teu acan lebet. Akmil, Almanda, Farhan udah ya Pak ya. Farhan teu acan Farhan. Nah. Farhan, Farlan teu aya. Terus Habib Sansan aya Pak. Habib saha Sansan. Oke, teu acan sebat atuh. Kesa teu acan. Ripa, Salwa, Sansan belum masuk. Sansan Pak. Kan aku mah gak bisa ini Pak, gak bisa apa? Gak bisa absen. Nah, nggak bisa Bapak absen. nggak kan udah masuk ke TIC Pak. Nggak Soalnya apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Kamu masukin kelasnya aja TEI apa gitu ya. Oh ya. Pak, Kamu teh TIB kan? TI naon Sansan? TIC Pak Ya dipindahin. tetap aja tulis TIC. Kelasnya TIC. Sansannya ini udah Bapak tulis nih di sini Sansan TIC. Ya. Nomor urutnya 068 sok di input ayeuna. Masuk teu. Pak, kan isi absen teh di Google ini kan Pak? Google Form nu ieu tah. Yo. Iya Ah, Pak, tapi iya. tadi teh udah Pak. Tadi teh udah. Heeh. Nah, geuning teu aya. Belum daftar. Jam sabaraha Sansan Itu tuh Farhan tuh Pak. Teu aya. Bentar Pak. Kedap urang cek Sansan tabu sabaraha tadi lebetna. Tuh, da Belum, Pak. Muntos Belum, aya mah. belum. Muntos aya mah di dieu ge aya muncul. Tah ieu time stamp-na tah. Kaping 24 teh si tadi teh ti ngawitan pertama ngabsen Darling Roro. Darling Roro. Sok nu teu acan sok ngabsen heula ayeuna nya daripada engke ku Bapak Itu anggar. Pak Farhan udah tapi Pak. Pokoknya anu terlebet di dia nanti kapan besok pas saya sudah hadir. Teh buktos di dia mah ku Bapak mau dianggap hadir. Ya. Nah, ini udah Bapak buat supaya saya nggak harus rekap manual ya. Ini otomatis ini. Dari form yang kamu isi ya. Form kamu isi ini Bapak olah langsung jadi begini ya, jadi Excel. Nah, nanti di akhir semester tuh langsung Bapak rekap ini. Tuh ya, udah ada jadwal UTS, PTS. Nah, yuk. Total kehadiran kalian di sini muncul ya. Oh, kan Iya, baru Pak. satu pertemuan ya semua. Nah. Oke, enak ya. Jadi kalau Bapak bikin seperti ini, awalnya Bapak susah bikinnya. Tapi setelah jadi kan jadi enak ya. Buat Bapak Ya, enak, Pak. buat kalian juga enak tinggal ngisi ini. Dan jangan lupa juga mengisi daftar hadir yang disediakan oleh tata usaha. Itu rekapan juga untuk wali kelas ya. Rekapan untuk wali kelas. Kalau ini Bapak buat untuk Bapak pribadi, untuk guru pengajar. Ya, gitu. Sayangnya sistemnya belum bisa connect. Kalau connect dari yang tata usaha dengan Bapak, mungkin kalian bisa mengisi absennya hanya sekali ya. Tapi belum ya, karena sekolah kita juga baru pertama kalinya kan menerapkan pembelajaran daring ya. Daring teh naon? Daring. Aya juga daring. Daring teh naon daring? Dalam jaringan ya. Jadi online on teh di dalam, lain teh jaringan online ya. Kalau luring luar jaringan, luring alias offline ya. Bahasa Inggrisnya offline kan kurang mainnya segala di Indonesiakeun. Upload, download, jadi unduh dan unggah ya. Unduh. Kalau kalian kurang tidur kan suka ungguh ya.
Unduh. Tunduh sama tunduh. Tunduh Pak, tunduh. Ya. Ya kita lanjut lagi. Daftar hadir sudah ya, wajib diisi oleh seluruh siswa. Nih, karena kalau tidak mengisi tidak ada alasan pokoknya mah Pak saya lupa, Pak saya udah dianggap hadir weh. Rugi eta mah ya. Jadi begitu hadir ke LMS langsung yang kamu isi adalah daftar hadir dulu. Setelah itu sambil nunggu orang lain login masuk ke Google Meet, kamu baca-baca modul ya. Gitu. Karena rugi kalau kamu nggak baca dulu ya, keburu ku Bapak ditutup kayak topik. Nah, kamu tuh bisa belajar ya. Kalau perlu kamu download dulu si PDF nantinya, simpan dulu di hard disk gitu. Kalau ada di handphone ya bisa di handphone ya. Supaya nanti kalau ternyata sistem Bapak close, kalian masih bisa belajar. Tapi insya Allah ya sampai satu semester ini, mungkin sampai setahun ke depan, topik pertama sampai terakhir itu tidak akan Bapak buka insya Allah. Tidak akan Bapak tutup insya Allah ya. Oke. Kemudian siswa mengerjakan tugas mandiri pada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kayak ayat di dia menuna LKPD. Gimana kayaknya di keluar heula. Kemudian hasilnya dikirim kembali di kelas online ini. Jadi jangan ngirim, Pak, saya sudah mau ngirim ke WA ulahnya. Nanti WA Bapak balatak filenya ya dan penuh memorina. Aduh, jadi loading HP Bapak teh ya. Karena terlalu penuh. Nah, maka Bapak sediakan tombol untuk upload ya di bawah halaman LKPD yang kamu lihat. So ada tugas apa? Nah, di bawahnya langsung ada tempat untuk ngupload hasilnya ya. Hasilnya itu bisa berupa file apapun yang Bapak minta, misalkan berupa Word, berupa image ya. Nanti dibaca sesuai kaidah yang ditentukan oleh LKPD. Penamaan filenya bagaimana ada di LKPD ya. Oke, jadi jangan bikin nama lain karena itu kalau namanya aneh-aneh, Bapak nggak bisa ngenalin ini file punya siapa gitu ya. Nah, ada formatnya. Termasuk di dalam format itu nanti ada muncul nama kalian dan kelas kalian ya. Kalau ada file yang tidak ada identitasnya dianggap tidak punya pemilik, siapa? Saya bisa menilai nggak dari situ? Nggak bisa ya. Jadi harus unik, nama filenya harus memang mengacu ke nama kalian. Itu nanti ada formatnya ya. Kemudian yang keempat, siswa mengerjakan kuis di akhir setiap sesi belajar. Nah, saya usahakan setiap sesi belajar itu ada kuis singkat ya, paling nggak 5 soal sampai 10 soal lah, nggak akan banyak-banyak ya. Yang penting saya bisa menguji selama pembelajaran online ini kamu sudah bisa menyerap materi yang diberikan atau belum. Ya. Nah, itu kan kuis itu jadi untuk menguji nilai pengetahuan. Ya. Nah, kalau LKPD, lembar kerja itu untuk nilai praktek, jadi ayat 2 nilai. Nah, nilai ketiga adalah nilai sikap. Ya, nilai sikapnya apa? Yaitu progres kamu selama beraktivitas di LMS ini. Ya, oke? Jadi, kalau kamu rajin membaca-baca di sini, ketahuan itu oleh sistem. Yang nggak rajin cuman langsung ngerjakan LKPD, tiba-tiba di grup nanti nanya, bari jeung teu macana naonnya, terus nanti nanya, ketahuan banget itu sama teman-teman kamu bakal dikekeaknya. Keak gitu. Ya. Kok pada di mute ya? Alhamdulillah. Asa sepinya. Saya. Iya, Pak. Tos saya mohon. Tos gitu nya. Tos biar jempling. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh diaktifkan mic-nya ya. Oke, saya lanjut di struktur pelajaran. Ini satu semester teh ada 9 topik. Teksnya jelas tuh, ada agengan tah. Ada 9 topik ya. Oke. Nanti kalian baca aja ini. Kita akan topik hari ini adalah algoritma pemrograman ya. Baik, saya kembali lagi. Untuk penilaian nih, tadi penting penilaian. Keterampilan bobotnya 50% dari nilai rapot loh ini ya. Keterampilan selama 1 semester itu terdiri dari hasil pekerjaan praktek kalian di LKPD. Ya. LKPD itu Bapak akan nilai semua. Oke. Kemudian setelah direkap, ditotalkan, jadilah 50% nilai rapot. Ya. Kalau kamu tidak mengerjakan satupun ini, udah hilang setengahnya nilai kamu. Ya, jangan harap bisa lulus pelajaran Bapak karena nilai KKM-nya kan minimal 75. Ya.
nilai kelulusan kriteria ketuntasan minimalnya adalah 75. Kalau keterampilan hilang, bagaimana mungkin bisa gitu ya? Makanya anak yang nggak pernah hadir, ya, terus tidak ada aktivitas apa-apa, tiba-tiba Pak nilai berapa lah 75, kata wali kelas saya, ya nggak bisa. Semua nilai itu berproses ya. Teu aya nilai nu dihadiahkeun, karena ini kita harus mengacu ke kriteria. Nah, inilah kriterianya, kalian akan mendapatkan nilai 50 untuk keterampilan kalau portofolio kalian itu 50% maksudnya. Portofolio kalian itu, tahu portofolio? Bukan artinya ngerjakan di kertas folio, bukan ya. Tapi hasil kumpulan tugas-tugas. Portofolio itu hasil kumpulan tugas-tugas kalian. Itu diselesaikan ya. Bapak lihat nanti bobotnya kualitas pengerjaannya, ada yang benar-benar ya pakai effort tuh ya. Benar-benar dia ngerjakan. Ayo nu asal-asalan. Gambar nage saya minta pakai gambarnya tulis tangan tuh pakai penggaris. Kan itu beda. Nilai yang pakai penggaris, nilai yang enggak pakai ya. Beda kualitasnya ya. Jadi itu apa yang kalian kerjakan, rewardnya insya Allah akan sesuai ya. Oke. Kemudian pengetahuan, nilai bobotnya 30% dari nilai rapot. Terdiri dari tes akhir setiap topik. Nah, jadi kuis ini ya. Setiap topik ada kuis singkat, hanya 5 soal, 10 soal gitu. Nah, waktunya paling kalau 10 soal itu 10 menit. Jadi 1 soal 1 menit. Ya. Oke, dapat nilai di sini. Tadi kerjakan 0 0 0 30 hilang ya. 30 hilang misalkan ieu lengkap, ieu bagus, cuma dapat 70, anggar teu lulus. Iya enggak? Nah, kan jadi ini penting juga pengetahuan dikerjakan. Nanti ada di tengah-tengah semester Bapak akan umumkan kita minggu depan akan PTS mau ngadadak insyaallah ya. Ku Bapak diumumkan heula. Tapi seminggu sebelumnya biasana minggu depan akan PTS ya. PTS itu semua pelajaran PTS biasanya ya. Dan kebetulan kita lagi online gini ya, pasti insyaallah online juga ya. Kemudian di akhir semester tentu ada penilaian akhir semester. Nah, ini semua dikumpulkan. Nilai-nilai ini dirata-ratakan, dapatlah bobot 30% dari nilai rapot ya. Kemudian nah, nilai sikap. Tadi ya udah Bapak jelaskan dari aktivitas online yang kamu kerjakan di sini, termasuk salah satunya keikutsertaan kamu di Google Meet ini. Ya. Jadi walaupun cuman singkat thread udah terekord tuh, kan Bapak direkam. Si eta pernah muncul walaupun cuman semenit. Nah, ya semenit saja ku telah bisa merekap kehadiran kamu ya. Oke. Ya laguna kan. Nah, oke ya. Udah gitu balik lagi ke sini ini kok. Nah. Ya balik lagi sini aja nih. Ini kan udah dibaca semua. Ini centangannya teh biru, jadi biru di Bapak teh. Oh, ini udah. Terakhir kapan login, tanggal sekian ya. Atau 1 menit yang lalu dia baru login. Anyar kene loginnya. Ketahuan itu ya. Kemudian kalian baca ini, tujuan pembelajaran ya, mulai dari sini ya. Setiap topik nanti ada yang bisa diklik, ada yang enggak. Ya ini enggak bisa tuh ya. Ini enggak bisa diklik, ini enggak bisa. Ini ada garis bawah, bisa diklik. Masuk ke dalam, dibaca. Iya tujuan menjelaskan pengertian algoritma. Artinya kamu harus sampai tahu apa sih algoritma itu. Ya. Kemudian tahapan pemrograman komputer itu apa? Klasifikasi macam bahasa apa? Membuat flowchart dan pseudocode apa? Nah, ketika nanti ada kuis, inilah kisi-kisi kuis kalian. Ya. Sebelum kamu ikuti kuis, kamu ketahui dulu ini dulu. Pelajari ini dulu sampai kamu benar-benar paham, ngerti, bisa. Sok silakan ikut kuis. Jangan langsung ikut kuis sebelum baca tujuan pembelajaran dan memahaminya ya. Pahami ieu naon algoritma teh. Aya dina naon? Penjelasanna aya dina bahan ajar. Nah, inilah dia bahan ajarnya. Jadi apa yang nanti ditanyakan, kamu sudah Bapak sediakan yuk. Ya, semua materinya ada. Nah, pertama ini. Pak, ari pemrograman teh naon, saya masih bingung. Ieu ku Bapak udah dibikinin. Ada YouTuber terkenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelasin tuh. Selamat datang di channel Guru Kami bersama
saya. Dah, Ini malu. Nanti aja kalian tonton sendiri ya. Ini aya sekenal itu nya. Nah channel naon itu. Nah, tolong nanti di subscribe ya. Kasihan nih. Subscribe-nya masih sedikit. Iya Pak, Ya, di subscribe ya. Biar terkenal. Bapak, Ya, kenapa? Mana? Ya, ada interupsi tidak? Oh, tidak ada ya. Yuk lanjut Pak aja. izin ngomong. Bapak. Ah, siapa? Tia? Iya, Bapak Ya. katanya cenah nggak di ACC sama bapaknya jadi nggak bisa join. Nu mana? Ada tayang muncul. Saya kira Nah, sama hanya Pak, kurang Pak menanya Pak. Bapak orang buka heula dina Google ieu nya, Google Meet. Pilih aya di dia Pak, dina HP. absen. Kumaha? Sekedap. Mudah-mudahan muncul. Bapak buka duanya jadi 2 akun ya, pakai yang satu lagi di HP. Mananya? Dalam muncul sok cobean deui kitu nya nu teu acan lebet, cobi deui lebet. iya Pak lagi dibilangnya. Soalnya kalau lagi menjelaskan gitu mungkin nggak bisa muncul ya, kan saya lagi menjelaskan, lagi presentasi ya. Kalian telat gitu ya, yang login itu tadi telat ya, makanya jadi nggak bisa. Tapi coba saya sudah buka di handphone juga ya, jadi Bapak pakai 2 akun. Nanti kalau ada yang muncul akan muncul di handphone Bapak. Silakan dicoba lagi ya, yang belum bisa masuk. Baik, saya lanjut lagi penjelasannya. Untuk modul ini tidak akan Bapak bacakan ya. Kalian nanti baca sendiri, ini sudah penjelasan detail ya. Kalau ada apa minta dijelaskan secara detail, gak mungkin detail di dia mah atuh. Waktosna nanti save-nya. Waktosna save kanggo menjelaskan. Kalian mengerjakannya kapan? Sepertinya ada yang masuk. Kok ada bunyi barusan? Enggak ada ya. Oke, lanjut lagi. Nah, Bapak akan rangkum ini ya, penjelasan ini dengan menggunakan Bapak punya slide. Nah, slide ini sudah rangkuman ya. Rangkuman saja, coba. Yuk, kita bahas ya tentang algoritma. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud algoritma? Nah, nanti kita pelajari ya. Tadi tujuan pelajarannya ini bisa dibaca juga di LKPD di bahan ajar LMS tadi ya. Sama seperti ini. Menjelaskan pengertian algoritma, kemudian menjelaskan tahapan pemrograman komputer, mengklasifikasi macam-macam bahasa pemrograman, kemudian membuat flowchart dan pseudocode dalam proses kegiatan sehari-hari. Istilah baru, flowchart, pseudocode. Nah, kan itu artinya apa ya? Makhluk apaan tuh? Nah, nanti kita lihat ya. Makhluk apaan? Nah, nanti kalau kalian sudah kenal dengan makhluknya, kemudian kalian bisa bikin sendiri ya. Bagaimana cara membuat algoritma, membuat pseudocode? Nah, itu adalah kegiatan yang biasa dikerjakan oleh seorang programmer. Nah, kalian adalah calon programmer masa depan ya. Jadi bukan cuma anak RPL. EIN pun bisa, kita juga adalah programmer karena kita mah programmer hardware, electronic programmer dan juga software programmer. Baik. Algoritma itu ya sebetulnya adalah berasal dari dari bahasa Arab ya, bahasa Arab itu yang namanya algoritma ya, itu bahasa plesetannya algoritma. Nah, kemudian bahasa Arabnya itu adalah apa ya? Aku jadi lupa nih Bapak. Al-Khawarizm. Nah ya, Al-Khawarizm itu adalah seorang ilmuwan Islam ya. Ilmuwan Islam itu di masa keemasan zaman-zaman Islam sedang maju-majunya ya. Masa peradaban Islam sedang maju. Ada namanya Al-Khawarizm. Itu adalah seorang ilmuwan ya. Itu dialah yang menemukan tentang algoritma ini ya. Cuman memang ilmuwan-ilmuwan Islam ini di zaman sekarang itu banyak yang dipelesetkan namanya algoritma, algebra itu padahal aljabar namanya, orang Islam juga ya, ilmuwan Islam.
Ibnu Sina dipelesetkan, padahal itu ilmuwan Islam di bidang kedokteran, dipelesetkan jadi Avicenna, sehingga orang Eropa padahal mah orang Arabnya, orang Islam itu. Jadi kamu sebagai orang muslim jangan takut, jangan merasa minder, aduh orang mah asa bodoh, henteu. Ya, para nenek moyang kita itu orang-orang pinter, jadi kamu harus bisa termotivasi bahwa muslim juga sama, ya. Yang non muslim juga banyak yang pinter, tapi jadi yang sebagai orang muslim, saya pribadi saya bangga ya. Algoritma teh ternyata ku orang Islam ditemukannya. Ya, pengertiannya adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Logisnya 2 kali, ya atunya ya logisnya dicoret nuluhur. Urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis gitu. Apa itu sistematis? Sistematis itu berarti berurutan, bertahap-tahapan ya. Untuk langsung jeleg ke topik salapan coba pakainya. Aya sistematikana, aya naon? Awalnya seperti apa dulu, di tengah-tengah ada proses seperti apa, baru diakhiri dengan sesuatu, terakhir stop, selesai gitu kan. Itu sistematika namanya, seperti sistematika laporan. 1. Kata pengantar, pendahuluan gitu kan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 kesimpulan, dan penutup. Udah, N kan penutup. Itu adalah sistematika. Jadi ada urutan-urutan. Tuh langsung kamu ngebahas kesimpulan, biar cepat selesai. Kewe teorinya terakhir, kewe kata pengantarnya basa-basinya terakhir. Tidak begitu. Karena semua proses ada awal dan ada akhir. Begitupun kehidupan ya. Kehidupan kita ada awal, kita dilahirkan. Menjalani kehidupan nanti diakhiri dengan kematian lagi ya. Gitu. Itu ada awal dan akhir, itulah sistematika. Jadi, apa sih algoritma? Urutan langkah-langkah penyelesaian masalah lah pokoknya namanya, garis besar nama urutan langkah-langkah penyelesaian masalah, tapi harus logis dan harus sistematis. Karena kalau tidak logis dan tidak sistematis berarti kamu adalah orang-orang yang halusinasi. Ya, halu. Jadi harus logis dong. Kita hidup teh pakai logika atuh. Nah, nantinya. Oke, kalau tidak gelap terang, kalau tidak putih hitam, kalau tidak nyala mati gitu ya. Oke, kalau tidak kaya miskin gitu ya, itu logika itu tehnya. Paham? Ya, oke. Kita lanjut. Contoh algoritma. Nah, ternyata algoritma teh ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasep gelis ya. Yaitu contohnya cara membuat kue. Ayo urutan langkah-langkahnya kan. Masalahnya apa? Masalahnya, gimana ya cara membuat kue? Itu adalah masalah. Ternyata kita lihat cara-caranya dari YouTube. Pertama, siapkan bahan. Siapkan bahan itu adalah proses menyiapkan bahan ya. Jadi nanti dalam pemrograman kita mengenal ada proses, ada input, ada output ya. Kemudian nanti ada pemilihan kondisi ya, pemilih kondisi. Apakah bahannya sudah kenyal misalkan lagi dikocok teh harus sampai kenyal. Apakah sudah kenyal? Kalau belum, kocok terus sampai kenyal. Kalau sudah, lanjut ke tahap berikut. Nah, itu contoh ya. Contoh nanti itu adalah tahapan algoritma ya dalam membuat kue misalkan. Oke. Kemudian cara membangun rumah. Membangun rumah itu pun ternyata tukang bangunan pakai algoritma ya. Ya iyalah, untuk langsung urang langsung masang genteng biar cepat beres. Kumaha cara masang genteng teu aya naon di handapna nya. Pertama kita buat pondasi dulu. Biasanya ya pondasi heula bikin yang kokoh. Jangan asal we bae pondasi. Geus hese-hese kebangun sampai genteng jadi hancur. Runtuh langsung ya. Nah, ieu mah dengan tahan sehari, pondasinya salah. Jadi semua ada itu, jadi logis lah, pakai logika membuat pondasi gimana ya kalau bobot rumahnya sekian lantai itu, berarti pondasinya harus segede apa, itu dihitung. Ada perhitungannya. Nah, itu proses perhitungannya itu adalah masuk ke langkah-langkah. Kalau dalam simbol algoritma nanti adalah proses. Ya. Oke. Apakah semua input, output, proses harus ada dalam algoritma? Belum tentu. Nanti kita bahas ya. Oke.
Ini contoh. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada. Nanti dalam secara spesifik sebagai programmer nanti kita akan membuat program komputer khusus ya. Program komputer. Jadi bukan program membuat kue, bukan. Tapi program komputer yang itu adalah programnya adalah melibatkan proses-proses yang ada di dalam komputer. Contoh misal menginput data lewat keyboard kan, input. Nanti setelah diinputkan, misalnya inputkan nama kamu, namanya dimasukkan, inputkan umur kamu, masukkan. Ya, ternyata nama kamu dan umur kamu lahir pada tanggal sekian dan sekian. Ya. Lahir pada tanggal, kan tadi udah ya, tanggal lahir kamu bisa masukkan. Ternyata oleh sistem nanti dihitung, oh ternyata umur kamu adalah sekian, misalnya gitu ya. Dari tanggal lahir sistem komputer ini bisa menghitung umur kamu, misalkan ya, sampai detail ya, misalkan sampai umurnya itu sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian detik. Wah, detail banget, bisa itu oleh programnya ya. Oke. Baik, langsung slide berikutnya. Nah, cekrek caranya. Struktur algoritma. Ya, strukturnya ini contoh seperti ini algoritma. Kita menggunakan, lihat nih contohnya ya. Menghitung luas segitiga nih. Kalimat pertama start, kalimat terakhir stop. Nah, ada nomornya nih 1, 5. Nah, ya. Inilah urutan langkah 1 2 3 4 5 itu adalah sistematika. Ya, jangan sampai kamu balik nih nomor 3 jadi nomor 1 di dia. Luas adalah kali liur. Nah, jadi luas. Di mana alasnya? Luas adalah alas kali tinggi. Alasnya dari mana? Belum tahu. Ya. Jadi setelah start ini kita akan minta tolong masukkan data alas dan tinggi. Jadi dibaca oleh sistem. Ya, jadi baca itu artinya sistem yang membaca hasil inputan yang kita berikan. Ya. Baca, ini masih kalimat kita sehari-hari, bukan kalimat program ya. Algoritma di sini baca data alas dan tinggi. Oke. Kemudian berarti ini input nomor 2T. Nomor 3, luas adalah alas kali tinggi dikali 0,5 atau dibagi 2 ya. Oke, inilah kalau dalam matematika ini berarti rumus ya, rumus matematika. Nah, semua operasi matematika, operasi logika itu termasuknya proses perhitungan ya. Oke. Jadi ini nanti pakai simbol proses kalau dalam algoritma ya. Oke, kemudian ini nomor 4-nya tampilkan luas. Nah, setelah dihitung, ditampilkan dalam program tuh luasnya adalah sekian sentimeter persegi. Ya. Oke, setelah itu stop, berhenti, keluar programnya, nge-close sendiri ya. Kalau ada program kan tadi start muncul, inputkan data, diproses dihitung, muncul nilai, langsung close sendiri. Nah, masa langsung close sendiri, saya nggak bisa nginput alas dan tinggi yang berikutnya kan, ingin tahu dengan nilai yang lain nggak bisa ini program ini, maka diperbaiki lagi dengan algoritma kedua. Ya, algoritma yang kedua ini adalah perbaikan dari yang tadi. Jadi setelah kita membaca alas tinggi, diperiksa dulu alas dan tingginya itu apakah nilainya positif atau negatif ya. Kalau positif berarti harus di atas lebih besar dari 0 ya. Kalau lebih besar dari 0 lanjut ke langkah 4 ke sini ya. Jika tidak maka stop langsung closing aja. Saya mah pundung cenah. Jadi nilainya negatif. Masa nilai negatifnya negatif 10 kali negatif 5. Luasnya berapa tuh? Ya, masa nilainya negatif. Jadi nggak boleh negatif. Kan? Karena tidak ada dimensi alas dan tinggi yang bernilai negatif. Jadi ini nanti error ya. Programnya akan error. Maka dia minta stop. Error saya meliur cenah cek program teh. Nah, oleh programmer karena kita tahu kemungkinan orang bisa menginput nilai negatif, di sini diproteksi ya. Nah, malah lanjut. Nah, jadi di sini diproteksi ya. Kalau dia lebih besar dari 0 maka dihitunglah nomor 5, luas adalah alas kali tinggi kali 0,5, kemudian tampilkan luas, stop gitu ya. Jadi di sini ada filter ya. Nah, ini pun langsung setelah stop langsung closing loh. Setelah closing, padahal di sini bisa aja setelah tampilkan luas di sini apakah Anda mau lanjut ya? Apakah Anda mau menghitung lagi? Jika ya, kembali ke
nomor berapa? 2 misalkan ya. Jika tidak stop gitu. Bisa jadi bisa ulang-ulang gitu ya. Program kamu berulang terus. Akhirnya stopnya memang ada jika kamu minta stop. Kan? Jika tidak terus ya ulang-ulang terus. Paham? Ya. Inilah algoritma. Contoh dalam pemrograman ya. Dalam kehidupan sehari-hari nanti di modul itu ada contohnya adalah contoh mengirim surat ya. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh kelas C dan kelas A bilang, Pak nggak ada contoh itu di modul ayah, ya. Cuman kaliannya nggak mau baca, jadi pengennya tuh dijentrekeun ku Bapak wae ya. Kalau di sini Bapak akan persingkat aja karena rangkuman ya. Rangkuman mah tidak bisa semua karena kita diburu waktu. Oke. Apa sih perbedaan algoritma dan program? Ya, program adalah kumpulan pernyataan komputer. Nah, tadi misalkan masukkan nilai alas ya, itu adalah pernyataan. Hitung nilai alas, nilai luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, itu juga pernyataan. Nah ya, itu jadi semua perintah. Nah kalau dalam istilah program namanya perintah. Perintah ini ditulis satu perintah satu baris ke bawah ya, satu baris, jadi satu baris satu perintah. Kalau nanti kalian 2 minggu lagi mungkin ya belajar coding, nanti akan kita belajar strukturnya seperti apa, dari baris per barisnya kita harus nulis apa ya, itu menggunakan bahasa C. Tapi nanti sekarang belum ya, jadi sekarang masih belajar algoritmanya dulu. Oke. Terus algoritma itu apa? Jadi algoritma itu adalah metode dan tahapan sistematis. Nah, tadi sudah dibahasnya, metode dan tahapan sistematis dalam program. Jadi tadi program ditulis oleh bahasa program ya. Pernyataan-pernyataan itu ditulisnya berurutan kan? Perintah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu berurutan. Nah, urutan-urutannya itulah algoritma gitu ya. Kan gak mungkin saya langsung tuliskan perintah tampilkan nilai luas di layar. Gak bisa. Mana nilai luasnya, mana nilai alas dan tingginya. Nah, kan ada tahapan dulu. Jadi perintah pertama input nilai alas. Itu kan itu dulu yang saya tuliskan tuh. Karena apa? Karena di algoritma pun itu yang dituliskan. Jadi nanti kita membuat algoritma dan membuat coding program itu akan match ya. Kan sama urutannya. Ya. Gitu. Karena memang kaidahnya itu nanti setelah ini akan dijelaskan. Kaidahnya adalah memang harus seperti itu. Oke. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Banyak sekali bahasa pemrograman ya. Salah satunya yang akan kita pelajari bahasa C. Bahasa-bahasa lainnya kalian baca di modul ya. Oke. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman ya. Implementasi itu penerapan ya. Program adalah penerapan. Jadi penggunaannya nih. Saya punya program itu ada penggunaan dari bahasa. Jadi bahasa diketik sedemikian rupa jadilah program. Betul ya? Jadi program itu disusun dari bahasa pemrograman. Nah, namun bahasa pemrograman teh yaitu bahasa yang dipahami oleh programmer alias manusia. Programmer itu manusia ya. Saya misalkan saya mau memprogram komputer saya, bikin program aplikasi saya. Atau saya mau memprogram robot saya ya. Robot pun itu sebetulnya mini komputer, di dalamnya ada prosesor ya. Di dalam robot ada prosesor. Prosesor bisa kita berikan perintah program. Jadilah kita programmer buat robot kita. Ya. Oke. Jadi bahasanya bahasa manusia, tapi robot apakah paham bahasa manusia? Tidak. Mereka hanya paham bahasa mesin. Mereka hanya tahunya dinyalakan dan dimatikan, on off. Dalam kode digital, on itu misalkan nilainya 0. On itu 0. On itu 1 ya. Off itu 0. Jadi kalau nyala mati 0101 gitu kan. 10 10 11 00 1011 itu artinya apa? Kita nggak paham. Kalau mesin paham. Ini teh perintah untuk menjalankan roda kiri saya, cenah. Roda kiri nyala. Itu si robotnya ya. Nah, jadi antara bahasa robot, bahasa mesin dengan bahasa manusia, bahasa pemrograman itu ada penerjemahnya. Ya. Oke, ada penerjemahnya. Siapakah penerjemahnya?
Di slide berikutnya Bapak akan jelaskan. Oke. Nah, program adalah algoritma ditambah bahasa yang terstruktur. Program adalah algoritma tadi non, urutan langkah-langkah ya. Plus dituliskannya dalam bahasa program gitu. Jadilah program. Paham ya? Lanjut. Nah, inilah penerjemah bahasanya apa? Namanya compiler ya, istilahnya adalah compiler. Softwarenya apa? Contohnya nanti banyak ya. Ya, banyak software untuk compiler. Ya, tapi kita tidak akan pakai hari ini. Hari ini mah kita akan membuat flowchart ya. Oke. Compiler itu adalah penerjemah. Nah, nanti ada interpreter. Compiler tuh bisa juga sekaligus sebagai interpreter. Artinya apa? Yang mengeksekusi perintah program tadi ya. Satu baris perintah ini dieksekusi jalan. Baru muter misalkan setengah putaran si robotnya misalnya. Nih, rodanya baru muter setengah. Perintah berikutnya muter balik lagi, mundur deui misalkan ya. Jadi itu langkah per langkahnya diinterpretasikan oleh compiler yang sekaligus juga sebagai interpreter ya. Paham? Makin pusing ya istilahnya. Pak, banyak istilah asing, Pak. Bisa enggak? Interpreter memang ini. Compiler ya memang compiler namanya ya. Coding, source code itu kan bahasa-bahasa baru buat kalian ya. Ya, selamat datang di dunia pemrograman ya. Bagi kalian yang merasa ada di dunia lain, tolong angkat tangan ya. Pak, saya nyerah, Pak. Oke ya, jangan takut, nanti kita bisa belajar bareng-bareng aja ya. Yuk bareng-bareng kita belajar, jangan takut. Bapak juga tidak lebih jago dari kalian ya. Cuman Bapak duluan belajar aja ya. Bapak belajarnya 20 tahun lalu. 20 tahun lalu kamu umurnya berapa? Oh, belum lahir ya. Ya, itulah aja bedanya ya. Sama-sama belajar. Oke. Interpreter udah ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis bahasa pemrograman. Nah, ini ada di modul juga ya. Silakan. Jadi Bapak bagi dua aja. Kategorinya ada yang tingkat rendah, ada yang tingkat tinggi. Tingkat rendah itu yaitu bahasa mesin yang hanya diketahui oleh mesin. Jadi kalau hanya diketahui oleh kalangan terbatas itu namanya bahasa yang tingkat rendah ya. Tapi kalau yang bahasa sudah universal, bahasa tingkat tinggi, peradabannya tinggi, yaitu bahasa manusia. Dipahami oleh manusia ya. Nih, terbagi-bagi lagi banyak ya. Ada yang prosedural, fungsional, deklaratif, object oriented, murni. Prosedural ada Algol, Pascal, Fortran, Basic, Cobol. Bukan cebol ya. Itu bisa ya, itu ada yang tersinggung. Cobol. Dan ada C, nah, bahasa C itu naon? Bapak masuk nyebut bahasa cacingnya karena di dalamnya ada kurawal-kurawal seperti cacingnya. Nggak tahu apa artinya C dan disebutnya C. Mungkin kalau ada C ada bisa sampai Z meureunnya. Ternyata enggak ya, hanya C, nggak ada bahasa A, nggak ada. Sugan aya A itu berarti bahasa pendahulunya nggak ada tuh. Bahasa C cenah nyebut nantinya. Nah, kenlah kita ikuti aja ya ke yang menciptakan bahasa C ini. Oke. Kemudian di sini ada bahasa PHP Pak, pemberi harapan palsu. Ya, aya ieu kita teruskan ke anak RPL ya. Yang kelas 1 mah belum belajar ya. Nanti tanya ke kelas 2, ke kelas 3. Kang, udah belajar PHP? Oh, saya jagonya cenah ya. Bukan PHP pemberi harapan palsu kan, bukan. Yaitu untuk membuat web ya. Kalian ingin membuat web? Gunakan PHP dan Java. Apa? Saya orang Jawa, saya bisa bahasa Java. Bukan bahasa Jawa ya. Tapi ini adalah bahasa pemrograman. Ya, kebetulan aja namanya Java. Ya, saya juga orang Java, West Java ya, Jawa Barat. Alias Sunda. Ya. Nanti ada Object Oriented Programming namanya OOP disingkatnya ya. Kang belajar OOP itu OOP. Nah, kita jangan kelihatan katro ya ke orang RPL. Itu juga bisa setara dengan mereka ya. Jangan karena gini ya. Kalian masuk ke EIN karena mungkin kejeblos. Saya pilihan pertamanya RPL. Jadi kejeblos ke EIN karena naon? Banyak saingan. Kenapa banyak saingan? Karena itu adalah kelas favorit. Banyak peminat ya. Jadi favorit itu dari peminat yang meminati aja. Tapi kalau disebut kelas unggulan belum tentu. Unggul itu dari segi apa? Prestasi. Ya. Kalau elektronika industri berprestasi tidak? Sangat berprestasi. Kita sudah tembus
juara nasional ya, juara 1 nasional LKS, lomba kompetensi siswa nasional ya. Nah, beberapa tahun kita juara 1 di bidang robotik, di bidang elektronik ya. Sok diadukeun sa Indonesia nasional kita sudah juara loh. Jadi harus bangga ya. Jurusan lain tanya, sudah juara belum? Nah, ya Bapak nggak akan sebut merek ya. Silakan kamu ngobrol aja. Jadi ada kelas unggulan, ada kelas favorit gitulah ya. Jadi kamu harus paham. Beruntung kamu masuk kelas ya, kalau udah ada bukti kualitas juara mah itu berarti udah kelas unggulan ya. Di antara jurusan lain yang sama senasional kita sudah juara 1. Berarti kita unggul. Ya, tapi kita sayangnya tidak favorit karena apa? Anak-anak sekarang lebih seneng untuk masuk jurusan RPL, TKJ yang software gitulah ya. Kebayang teh hayang gamernya, pengen bisa bikin game. Anak ini juga bisa kalau mau bisa mah, ya. Kalau mau bisa nih, sok kamu belajar aja pemrograman Android ya, bikin game di Android. Belajar tapi otodidak karena tidak ada dalam kurikulum elektronika industri mah ya. Nah, kakak tingkat kamu itu banyak yang membuat perusahaan sendiri. Ternyata dia membuat simulator kapal laut, datang ke sekolah bawa Pajero, wah, panas di jero lainnya. Pajero asli mah. Pajero, wah, datang teh ya, langsung naktir guru-guru. Alhamdulillah ya. Pak, saya mau ini ada hadiah dari ya, ditransfer 40 juta ke rekening ya buat jurusan. Dan alhamdulillah tuh ya alumni yang sudah sukses elektronika industri ya. Pekerjaannya di luar elektronik industri, dia malah jadi pekerjaan RPL. Pas saya dulu naon otodidak Pak ya. Jadi kamu jangan minder masuk jurusan TI padahal pengennya ke RPL, pengennya ke PPT itu belajar video syuting ya bisa belajar. Pokoknya yang kamu tetap inginkan tetap bisa kita lakukan sekarang pun ya, dimanapun kamu berada ya, di jurusan apapun kamu belajar ya, sok bisa. Oke, ini bahasa pemrograman banyak nih. Cuman untuk kurikulum di EIN kita belajarnya yang ini nih, bahasa C ya. Karena bahasa C untuk apa nanti? Kita akan memprogram robot ya. Kita memprogram mesin, apapun mesinnya itu ya. Yang punya aktuator, punya penggerak-penggerak, kita akan gerakkan dengan coding program ya. Nah, kita bikin codingnya. Jalan, kamu akan bangga sekali ketika kamu pertama kali berhasil memprogram sesuatu dan berfungsi sesuai harapan kamu. Wah, bangganya luar biasa ya. Bapak juga begitu. Dulu Bapak takut kayaknya. Takut dan memang pusing hoream. Kudu coding, kudu ngerjakeun tugas coding teh dari dosen Bapak dulu ya. Bapak kan kuliah ya. Aduh hese, aduh. Tapi begitu saya coba-coba, seru. Jadi jatuh cinta ya. Tadinya mah takut. Akhirnya malah jatuh cinta gitu kan. Jadi setiap hari saya seneng tuh kalau ngoprek-ngoprek tuh ya. Di laci meja saya aja ada yang beginian tuh. Tuh, laci meja Bapak ini. Oh, ini buat di coding. Nanti ini bisa di codingnya oleh HP ya. Pakai OTG, HP bisa, ke laptop bisa. Tek laptop. Nah. Ya, jadi sekarang banyak kemudahan lah. Asal kamu mau belajar, mau coding, aduh saya nggak punya laptop, Pak. Tina HP. Bisa nggak program robot pakai HP? Atau yang lewat Bluetooth bisa, karena Bluetooth nggak program teh, ya wireless. Wah tuh zaman teknologi sekarang mah tuh nanaon ge aya lah, kan? Tuh jadi motivasi buat kalian ya. Oke, cara menulis algoritma ada 3 bentuk ya, tapi untuk pelajaran Bapak kita hanya gunakan 2 saja ya. Yang struktur English saya paham kalian tidak pada jago bahasa Inggrisnya ya. Masih di situ-situ aja lah. Ya, kemudian ada pseudocode, flowchart, diagram alir ya. Oke, yang pertama structured English. Apa sih itu? Biasanya menggunakan kalimat sehari-hari atau biasa juga kalau tidak bahasa Inggris bahasa Indonesia. Jadi structured Indonesian. Contohnya yang tadi ya, cara mengirim kartu pos. Itu ayat tuh. Pakai structured Indonesia itu ya, karena kalimat bahasa kita ya. Pertama-tama datangi kantor pos misalkan ya. Datangi kantor pos atau apa, itu kan kalimat kita, datangi kantor pos. Struktured Indonesia, bahasa Indonesia yang terstruktur
ya. SPOK itu struktur bahasa Indonesia. Kalau struktur bahasa Inggris kamu bisa tuh. Yakin bingung so grammar gitu bingung kan? Nah, makanya kita bisa menggunakan pakai bahasa Indonesia, tapi nanti ada sistematikanya seperti tadi ya. Mulai ya diakhiri dengan berhenti atau selesai gitu kan. Itu kan bahasa Indonesia semua. Nah, itu bisa begitu. Jadi sebetulnya bentuknya masih pseudocode juga, cuman dalam bahasa sehari-hari dibilang pseudocode. Nah, apa sih pseudocode? Berikutnya ini. Nah, pseudocode mah adalah ya udah mirip-mirip ke coding program, tapi dia bukan coding karena kalau dieksekusi perintah ini start, read, alas ini akan error ya. Karena masih belum baku gitu ya. Udah mendekati saja. Maka apa sih pseudo? Pseudo adalah tiruan. Kode yaitu coding tadi ya, kode program. Jadi ini masih kode program tiruan. Belum benar-benar program ya. Oke. Jadi pseudocode masih tiruan, tapi lebih singkat dari kalimat sehari-hari. Kalau tadi kalimat sehari-harinya ini misalkan mulai, baca, nilai, alas, dan tinggi kan panjang kan dalam kalimat bahasa Indonesia mah ya, atau struktur Indonesian mah. Kemudian hitung nilai luas ya dengan mengalihkan alas dengan tinggi lalu dibagi 2 kan panjang gitu mana. Ini dalam kode pseudocode tuliskan begini langsung rumus udah paham. Oh ini berarti menghitung luas. Kemudian print luas dalam kalimat sehari-harinya cetak nilai luas di layar komputer panjang teuingnya. Maka ku pseudocode sederhanakan print luas. Stop. Beres kan? Paham tuh kalian kalau baca ini dari awal sampai akhir dari nomor 1 sampai nomor 5. Paham kieu. Nanti begitu sudah jadi pseudocode bikin flowchartnya ya. Sebenarnya flowchart bisa aja oleh pseudocode diwakilinya, tapi dalam tugas nanti saya minta kalian membuat pseudocode dan flowchart. Ya. Setelah membuat pseudocode kita membuat flowchart. Tadi dalam flowchartnya ada pseudocode-nya yang dituliskan. Ya, tanpa nomor ini ya, tanpa nomor 1 2 3 karena urutannya nanti akan diarahkan oleh tanda panah dalam flowchart mah. Ya. Contoh flowchart berikutnya. Oke. Nah, apa itu flowchart? Adalah diagram alir yang menunjukkan aliran dari sebuah algoritma ya. Aliran dari sebuah algoritma atau program. Ya, dan dia itu punya logika ya. Kalau tidak ya, kalau ya pilihannya, kalau pilihannya bukan ya, berarti pilihannya tidak gitu. Ya, aya logikana. Anjuran-anjurannya pertama, hindari pengulangan proses yang tidak perlu. Jadi kalau ada proses jangan diulang lagi. Kan tadi udah, ulang deui. Misalkan pergi ke kantor pos. Pergi lagi ke kantor pos, ngapain bolak-balik pergi kantor pos kan? Capek atau di jalannya. Entong. Jadi bikin proses yang sekali jalan, sederhana, singkat, tapi tepat sasaran, gitu ya. Apa sasarannya? Kan menyelesaikan masalah. Ya. Pokoknya masalahnya apa? Ingin mengirim kartu pos gitu. Masalah nanti. Hanya kudu 2 kali bolak-balik, sekali cukup ya. Jadi jangan membuat sesuatu proses yang berbelit-belit atau berulang-ulang tapi sebenarnya tidak perlu diulang-ulang gitu ya. Sekali juga cukup gitu kan. Nomor 2, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas ya. Kayak orang kaki di bawah, kepala di atas. Jangan ya. Jadi kepala itu adalah start, kakinya adalah end gitu kan. Kepala tetap di atas, panah jadi turun ke bawah alirannya. Sebuah flowchart biasanya diawali dari satu titik start dan diakhiri end. Namun ada juga yang tanpa end tadi, yang looping tadi. Apakah Anda mau ngulang lagi ke luhur? Ya, ngulang lagi ke luhur. Terus ngulang-ngulang. Berarti tidak pernah si end-nya itu tidak pernah dilaksanakan. Karena dia programnya terus muter-muter. Ya. Muter teh istilahnya tadi ya muter-muter dalam alur ya. Alur programnya kia muter dari start ke bawah sebelum ke end teh. Apakah Anda mau ulang lagi? Iya, diulang deui ka luhur gitu, ulang deui. Ya. Ngulangnya tadi tapi bukan sesuatu yang sama ya, mengulang dengan data yang berbeda. Kalau tadi ke kantor pos lagi kan mengulang hal yang sama kan, nggak boleh berbelit-belit. Kan? Paham ya? Oke, lanjut. Yuk simbol-simbolnya kamu harus hafalkan ya. Bapak tidak bisa bantu kamu untuk menghafalkan. Hafalkan sendiri ya.
coba saya sihir kamu jadi hafal, itu malah bisa. Ya, nggak bisa, ini harus hafal nih. Yang seperti ini siga simbol naonnya itu sosis. Nah, namanya terminator. Terminator. Jadi terminate itu mengakhiri, tapi dia sebetulnya adalah awal juga. Sebuah awal alias start, dan juga dia adalah end ya. Fungsinya sebagai start dan end, namanya terminator. Oke. Ini namanya input dan juga output. Nah, jadi namanya ada dua ini mah. Input dan output, bentuknya jajaran genjang. Oke. Yang ini namanya proses persegi panjang. Namun proses tadi rumus matematika A sama dengan B tambah C. Ya. Kemudian yang ini apa? Yang di kalau Bapak nggak tampilkan ininya ya. Sorry. Enak petunjuknya. Yang ini namanya predefined process. Jadi proses yang di dalamnya ada proses lagi yang bertingkat-tingkat gitu ya, proses bertingkat-tingkat. Ada sub-sub prosesnya. Misalkan proses menjahit. Di dalam menjahit aya naon heula? Memotong kain. Ya, proses memotong kain, proses menuliskan pola dulu kan, sebelum dipotong teh menulis pola dulu ya, gambar polanya di kain, udah dipotong, dikumakeun gitu lah ya, ngukur kan belumnya, ngukur panjang lebar kainnya. Nah, itu banyak proses-proses. Contoh itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam pemrograman pun bisa begitu ya. Satu proses besar, di dalamnya ada proses-proses kecil yang harus dijalankan, yang itu jadi mewakili satu proses besar. Nah, simbolnya seperti ini ya. Oke. Baik, lanjut. Belum ada yang masuk lagi kok dari tadi. Oh, tidak ada. Kenapa ya? Pada nggak bisa masuk mah? Itu mah kuota kali atau lelet ya internetnya ya. Berikutnya ada yang namanya layang-layang. Nah, layang-layang itu digunakan untuk menyatakan proses pemilihan kondisi ya. Nah, di sini dibutuhkan keputusan. Jadi dia akan interaksinya dengan kita atau dengan data ya. Misalkan kamu sudah input data, nilai alas tadi adalah 10. Nah, setelah itu ditanya oleh ini, apakah nilai alas lebih dari 0? Nah, jawabannya 2, ya dan tidak. Jangan sampai seperti Indonesia Pintar. Ya, tidak bisa jadi. Oh, tiru bisa jadi itu naon ya. Itu bukan Indonesia Pintar sebetulnya ya. Itu ya, dalam logika mah tidak ada bisa jadi, tidak ada, harus pasti. Kalau ya, ya, kalau tidak, tidak. Jangan tengah-tengah nanya bisa jadi. Ya. Oke. Ini seperti itu, jadi simbolnya seperti ini ya. Nanti yang untuk menguji adalah simbol layang-layang alias namanya decision. Kemudian simbol ini apa ya? Persegi 6 ini ya. Namanya preparation. Nah, disinilah biasanya dituliskan setelah start. Tapi ada juga yang tidak menuliskan ini. Ya. Idealnya mah mending dituliskan ya. Idealnya setelah start kamu menuliskan ini. Untuk apa ini? Untuk mendeklarasikan variabel. Tadi ada alas, tinggi, itu adalah besaran-besaran variabel kan ya. Luas itu kan variabel. Jadi kamu tuliskan di sini ada luas, alas, tinggi. Ya. Nah, bahkan di dalam kode program itu ditentukan pula tipe data. Nah, kayak belajar tipe data. Ini mah mau dijelaskan karena bisa pusing ya. Jadi selain variabelnya dituliskan di sini, tipe data variabel itu apa? Misalkan tipe datanya integer, bilangan bulat. Alasnya harus bilangan bulat gitu. Makanya tidak akan mungkin nanti bilangan negatif bisa masuk. Karena penerima datanya bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat positif misalkan ya. Ada juga yang inginnya pakai desimal, berarti harus tipe datanya float, nah, float namanya ya. Bisa desimal 0,000 sekian misal ya. Tapi kalau integer bilangan bulat tidak bisa menerima yang ada angka koma-komanya. Sorry. Kurang minum ini. Minum dulu ya. Bismillah. Pagi-pagi Bapak suka ngopi dulu.
Tadi ngopinya belum beres. Suaranya jadi serak-serak. Nah, lanjut ya. Seraknya nih. Nah, tanda panah ini fungsinya untuk apa? Penunjuk aliran tadi algoritma ya. Atau sebut proses mangke tadi ya persegi panjangnya, bukan proses ya. Penunjuk aliran algoritma gitulah ya. Kemudian yang berikutnya ada simbol yang seperti lingkaran, ada huruf atau angka di dalamnya ya. Namanya konektor on page. Jadi konektor penghubung di dalam satu halaman. Misalkan saya sudah menggambar flowchart nih dari atas sini ke bawah, mentok, di sini kamu tulis aja lingkaran dengan angka 1. Misalkan di atas kamu tulis lagi lingkaran angka 1. Nah, jadi kan di sini panahnya turun ke lingkaran ini. Di sini setelah lingkaran kamu ada panah turun angka 1 dan 1 artinya nyambung tanpa perlu ada garis yang menghubungkan ya. Dua simbol ini sepasang tanpa ada garis yang menghubungkan. Kalau simbolnya namanya sama, angka 1 dan 1 atau A dengan A, maka simbol itu dianggap bersambung ya. To be continue ke simbol yang sama dengan ini gitulah artinya mah ya. Di halaman yang sama. Kalau halamannya saya sudah habis ini mau ke halaman kedua, pakai simbol yang ini. Connector of page. Paham ya? Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Kalau ada yang mau nanya, saya kasih kesempatan. Mic-nya bisa dinyalakan? Tidak ada? Iya. Silakan. Ada yang mau nanya? Saya? Ragu-ragu wainya. Jangan takut salah ya. Karena ini pertama kalinya kita membahas ini. Silakan jangan takut salah. Yang mau nanya boleh nanya dulu. Kalau tidak Bapak lanjut ya. Sedikit lagi kok. Cuma 2 slide lagi. Kalau nggak salah. Nah inilah contoh flowchart. Ini di sini kelihatan nih alurnya. Lurus ya. Teu aya pemilihan kondisi kan. Teu aya. Oke. Nah ini bisa nanti kita bolak-belokkan dengan simbol yang tadi simbol yang begini. Apakah total harganya lebih dari sekian juta, misalnya 1 juta, lebih dari 1 juta, maka kalau ya berikan potongan harga ya, kan sekarang lagi musim hantu loh di mall tuh ya. Hantu apa yang paling banyak di mall? Hantu pocongan harga sebenarnya. Ya, tuh gini misalnya. Oh iya lebih dari 1 juta belanjanya, kasih potongan diskon baru total gendei hargana. Gitu kan? Setelah dikurangi diskon. Ya, bisa aja kan jadi ada cabangnya gitu. Ke sini misalnya nih sebelum ini nih. Total harganya ternyata sudah mencapai 1 juta, lebih dari 1 juta. Ya, potong lagi dia kalau kayak kurang gambarkannya setelah inilah. Oke. Wah, masih ada waktu nggak? Aduh, udah 1 menit lagi ya. Saya hanya sampai 8.30 karena saya beri waktu setengah jam kalian untuk mengerjakan LKPD ya. Yang bisa ngerjain tepat waktu mangga dikirimkan nanti ya. Kalau yang tidak masih banyak waktunya seminggu lah. Sampai sebelum pertemuan minggu depan kamu harus sudah mengumpulkan ya. Kalau belum kita sudah masuk ke pertemuan berikutnya. Bisi nanti form LKPD-nya udah Bapak tutup. Bisi gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Oke, ini contoh seperti ini ya. Begin berarti awalnya minta input nama barangnya dan jumlah dan harganya ya, masing-masing barang. Sebetulnya harga ini mungkin sudah ditentukan di awal. Harga barang ini, misalkan harga barang A sama dengan 1.000, harga barang B sama dengan 2.000. Nah, berarti ya dianggap barang dengan hijinya. Harganya karena harganya cuma 1. Variabel harga hanya ada 1 di sini, berarti barangnya cuma 1 ya. Oke, input nama barangnya apa, jumlah. Nah, sebetulnya ini kalau sudah punya sistem database, nama barangnya sudah terdata di database beserta harganya. Jadi kamu tinggal input jumlah. Seperti di kasir scanning thread sekali, tersenyum sekali itu langsung otomatis jumlahnya 1. Thread scanning 2 kali berarti jumlahnya 2. Atau scanning sekali oleh kasir ditulis 2, diketik manual 2, jumlah yang terscanning tadi jadi 2. Jadi bisa aja cuman input jumlah ya.
Tapi nama, barang, dan harga itu kamu harus deklarasikan pakai simbol preparation di sini ya. Nama barang sama dengan dodol misalkan ya, dodol Garut. Harga sama dengan 45.000. Nah, jadi tinggal masukkan jumlah dodol. Ya, jumlahnya 5. Nah, langsung hitung total harga dodol sekian. Wah, ternyata apakah harga dodol tadi sudah melebihi 1 juta? Sudah, diskon 5%. Kan kurumus mah babari ngitung 5% teh ya. Oke, kalau kamu ngitung manual kalau ibunya aya diskon 5% kah? Hitung kalkulator lila ya. Oke. Setelah itu selesai, setelah tampilkan, Bu, bayarnya sekian. Ya, tampilkan apa? Total harga yang harus dibayar. Sekian cenanya. Oke ya, lanjut ya. Nah, jadi udah tahu ya. Jadi bentuk-bentuk algoritma itu ada pseudocode, ada structured English atau structured Indonesian, ada flowchart. Nah, ada 3 ya. Nah, jadi tahapan pemrograman itu apa tuh tahapannya? Pertama adalah dengan memahami masalah. Lamun dalam soal kamu baca dulu soalnya, jangan langsung nanya, "Pak, yuk gimana cara ngerjakeun?" Oh, baca soalnya eta masalahna dina soal. Pahami dulu masalahnya ya. "Pak, saya bingung, Pak, nomor 1." Udah dibaca belum? Belum. Astagfirullahaladzim. Pak, bagaimana Pak itu ngerjain flowchartnya pakai aplikasi apa? Udah dibaca belum soalnya? Belum. Baca aya dina soal. Dina soal teh aya Bapak teh nya. Bapak berusaha untuk detail gitu ya. Tapi ada Bapak penjelasannya kurang detail. Ya wayahna ari dina tatap muka gini mah mungkin saya tidak akan detail. Karena yang detail itu ada di modul. Ya, oke ya. Pemahaman masalah, pembuatan algoritma ya yang kedua ya. Itu bentuknya tadi bisa 3. Kemudian pengodaan atau coding ya dengan bahasa pemrograman acan. Misalnya sabar kita akan belajar nanti. Sabar itu naon? Sagala bareuh. Bukan ya. Sabar itu tunggu waktunya ya. Tunggu tanggal mainnya. Pengujian atau testing. Jadi setelah ditulis codingnya kan belum tentu benar. Jika di running jalan. Nah, di running itu berarti diuji itu ya. Kalau tidak jalan, ada pesan errornya apa? Baris ke 100 itu kurang titik koma. Tambahan titik koma, jalan deui kan, itu trial and error ya. Oke, setelah itu selesai semua, dokumentasikan kamu, backup kamu di hard disk eksternal, misalnya kamu taruh coding kamu ya, upload karena Google Drive. Kemudian di dalam kode programnya kamu beri keterangan. Baris pertama ini artinya apa sih? Ya. Jelaskan kepada diri kamu sendiri yang nanti suatu saat nanti mungkin 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kamu baru baca lagi nanti. Ya. Bapak aja bikin coding yang Bapak buat 20 tahun lalu ya. Bapak buka lagi sekarang. Astagfirullahaladzim, iya coding Bapak nah jadi liur akhirnya macana. Ya. Kok dulu saya bisa bikin coding ini? Sampai begitu loh. Kenapa Bapak bisa bikin coding ini? Nah, saya baca sekarang jadi liur coba Bapaknya. Teka termasuk karena otak Bapaknya. Padahal itu Bapak sendiri yang bikin. Aneh ya? Ya, karena Bapak nggak bikin flowchart waktu itu. Flowchartnya ada di otak. Cuma otak Bapak kan makin tua makin usang ya, makin lupa ya. Itu ada lupanya. Makanya yang ideal itu dokumentasi dan maintenance ini terjaga. Ada data-data dokumentasi yang nanti akan memberikan informasi kepada kita pribadi suatu saat nanti kalau kita butuh baca lagi atau nanti kita butuh untuk mengupgrade atau membuat updatean program yang kita buat ya, atau bisa juga untuk informasi ke engineering lain yang akan melanjutkan pekerjaan kita. Ini coding saya yang kemarin, silakan dilanjutkan. Saya minta ini modifikasi begini, saya akan bayar kamu 50 juta ya berdasarkan coding yang saya buat. Jadi dia modalnya dari coding kita, tidak dari nol ya. Coding saya, tapi saya minta ingin di upgrade. Sok Anda yang buat upgrade-nya saya bayar 50 juta. Padahal Pak Edi nerimanya 200 juta misalkan. Ya, dari yang minta coding program saya dapatnya 200 juta misalkan. Saya bayar orang 60 juta buat ngerjain kan enak ya. 150 juta labana. Nah, itu dari coding mah bisa mahal jualnya ya. Bisa aja. Oke. Ngejual coding itu wah modalnya sedikit cuma modal laptop. Harganya mahal nah kan. Oke, kamu bisa hidup nggak usah kerja ke orang ya, cuma jago coding doang tuh. Oke, habis slide-nya.
Oke, tadi saya mau ngasih contoh. Ini waktunya boleh saya lanjut? Itu udah habis ya. 8.30. Apa boleh saya lanjut? Ada yang ingin contoh? Ada yang mau butuh contoh lagi atau sudah cukup? Ada. Cukup ya, bisa kuota habis ya. Kasihan saya mah. Aduh. Kamu kalau ingin kuota bebas ya, cari kantor RW. Di situ ada WiFi Cimahi Baru ya. Gratis. Di sini mah gratis di Bapak mah. Tapi Bapak jauh ke kantor RW, nggak bisa nyampe ya. Jadi ini Bapak di rumah pasang sengaja ya untuk kalian, demi kalian ya. Saya ngasih video ini supaya supaya penyampaiannya tidak terputus-putus. Loading kan kalau pakai kuota mah ya. Saya sengaja berlangganan ya. Ratusan ribu per bulan tuh. Ya. Oke, ini insya Allah mudah-mudahan berkah ya, manfaatnya. Dan saya doakan pertemuan kita hari ini, ilmu apapun yang kamu serap itu dimudahkan untuk masuk ke pemahaman kalian ya. Mudah-mudahan berkah ilmunya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Yang jeleknya tolong jangan diserap ya. Amin. Yang heureuy-heureuйna tolong ulah diturutan. Ya, Bapak mah ada tukang heureuy, tapi kita heureuy dalam kerangka serius ya. Tetap kita belajar, tetap belajar. Yang tidak ikut video ini, wah rugi gitunya. Pak Edi udah jelasin banyak. Pokoknya nanti saya minta tolong KM udah hadir belum? Gak masuk. KM tidak ada, Pak. KM gak masuk. Wakil siapa wakil? Pak. Wakil KM siapa? Wakilnya aku, Pak. Oh aku. Astagfirullahaladzim. Aku mana aku? Dimas? Aku teh saha. Belum ada. Ya Pak, ntar nama Sansan disampaikan kepada Belum KM. ada. Sansan wakil KM bukan? Bukan Pak, cuma ntar saya sampaikan aja. Sementara Sansan dulu aja. Saya gini ya, tugas Sansan. Tadi karena nggak ada KM, jadi kita nggak berdoa dulu, lupa ya. Astagfirullahaladzim. Nah, nanti setelah ini kita berdoa ya, dipimpin oleh Sansan ya. Ya. Dipimpin oleh Sansan. Nanti setelah selesai ini, kalian lanjutkan pembelajaran mandiri ya, membaca bahan ajar dan mengerjakan modulnya dibaca dan videonya di-subscribe ya. Ya Pak. Kemudian mengerjakan LKPD ya, pengumpulan LKPD idealnya hari ini. Pengumpulan hasilnya idealnya hari ini ya. Oh, LKPD saya dibahas. Oke, Bapak bahas dulu nya. Nih dibahas dulu nih. Nih, soalnya seperti ini. Tuh ya, install aplikasi bernama. Nah, ini contoh aja ya. Kalau kalian bisa pakai yang lain, yaitu software untuk membuat flowchart bisa, software untuk mengolah kata semacam Microsoft Word. Di HP ada kan Microsoft Word ya? Bisa pakai WPS Office ya. Oh, kamu searching nanti WPS Office. Karena Podia Lite ini ternyata hanya bisa 4 file yang dikerjakan ya. Terbatas. Tidak bisa banyak-banyak. Versi Lite ini. Kalau yang ingin banyak harus bayar. Nah, itu janganlah yang bayar-bayar malah. Ya. Kemudian nanti kalau yang ngerjain dari Podia ini jangan ngumpulin dalam ekstensi Podia ya, karena ekstensi ini SDG kalau nggak salah. Nah, SDG ini nggak bisa dibaca oleh laptop Bapak ya. Jadi kamu misalkan flowchartnya sudah jadi, itu di screenshot jadi gambar. Nah, gambarnya itu yang dikirim ke LKPD di bawah ini ya. Oke. Nah, ini mah dari segi Bapak ya tuh, yang sudah ngumpulin berapa? 35 orang. Nah, nanti saya lihat dari sisi kalian, ganti peran menjadi siswa. Nah, lihatnya. Nah, yang kalian lihat akan seperti ini. Oh. Tambahkan pengajuan tugas. Ini diklik ya. Tambahkan pengajuan tugas. Tolong yang masih ada background di belakang di mute dulu ya. Nanti bisa nanya lagi, kan nggak jelas. Nah, ini ya. Untuk mengumpulkan tugas kamu cukup di bawah LKPD ini. File yang kamu sudah kerjakan diuploadnya di sini. Klik tambahkan pengajuan. Scroll lagi di bawah itu muncul jendela baru. Nah, ini lagi loading nih ya. Ini server kita lelet nih, sepertinya lagi banyak yang pakai. Lelet server sekolah ini ya. Tahannya muncul ini ya.
Nah, kalau ada 4 file, kamu klik ininya sampai 4 kali aja. Pertama, klik ini, choose file ya. Choose file, misalkan file yang ini, open. Kasih nama, apa ini soal nomor 1 atau sama tulisan hiji nya. Hiji upload. Tuh, muncul 1 kan? File kedua, klik lagi, add lagi. Choose file yang kedua. Ini gambar yang kedua, set. Namaan 2. Ya, upload. Terus sampai ke-4. Setelah itu diakhiri dengan simpan perubahan. Ya, itu saja gampang. Cara ngumpulkan tugas. Jadi nggak usah upload ke Google Drive, kirim link, nggak usah lah. Di sini aja ya, di tempat kita ini aja mudah. Nggak usah susah-susah. Oke? Oke. Di LKPD ini soalnya ada 2. Satu soal itu ada 2 file. Pertama file pseudocode, kedua file flowchart. Nah, nanti penamaannya seperti ini. Ya. Topik 1 nomor 1 kan beranak 2 ya. Nomor 1A aja tambahan ya. A itu berarti pseudocode, B itu berarti flowchart misalkannya. Topik 1 nomor 1A. Kelasnya kelas apa? Namanya nama siapa? Ya. Ekstensinya ngikut ke file tadi. Kalau berbentuk gambar JPG mangga jadi JPG kan. Berbentuk TXT misalkan notepadnya pseudocode-nya dalam notepad mangga. Jadi .txt ya. Asal jangan SDG yang kalau dia itu SDG mah nggak bisa dibaca oleh laptop ya, karena itu aplikasi di Android. Bapak nanti periksanya di laptop karena di Android mah kecil, susah liur bapaknya. Daripada bapak liur ketika pariksa nya. Oke, jangan sampai bapak pusing weh pokoknya mah ya. Oke, ini misalkan nanti topiknya berubah, minggu depan kita topik 2. Nah, nanti soalnya nomor berapa. Nah, jadi saya tidak banyak-banyak pekerjaan mah cuman segini ya. Pseudocode dan flowchart pun ini kan sebenarnya di dalam flowchart ada pseudocode lagi, jadi kamu tidak akan beda gitu ngerjainnya di flowchart ya eta ya pseudocode juga. Tapi jangan ditawar, Pak, boleh Kak pseudocode aja, jangan. Mintanya 2 saya ya. Ini kan bukan berdagang begitu ya, bisa ditawar-tawar. Karena permintaannya 2 ya. Kalian kerjakan sesuai permintaan ya. Oke. Baik, jelas ya semua ya. Nah, silakan Sansan aktifkan mic-nya. Ya, Pak. Mic-nya. Nah, oke. Kalau kalian kurang penjelasan, kamu buka YouTube ya, bagaimana contoh flowchart yang lebih banyak lagi. Di sini kita praktis-praktis aja. Contoh singkat yang tadi sudah ada contoh ya. Nanti contoh yang bisa bercabang-cabang seperti apa ya? Yang ada simbol gininya nih. Simbol apa? Decision-nya. Nanti kamu cari di Google. Contoh flowchart lah gitu aja, cari di Google. Banyak tuh contohnya ya. Oke. Baik, saya serahkan komandonya ke Sansan, dan setelah ini Sansan ya, khusus untuk Sansan saya minta buatkan grup WA ya. Invite semua teman kamu di Sansannya kelas naon? Kelas B tapi pindah ke kelas C, Pak. Jadi nya sama kelas C nya. Atau perwakilan kelas B atau siapa? Perwakilan kelas B aja ya. Siapa yang mau bikinkan? Ini Pak. Siapa ya? Dimas. Dimas, diam itu emas. Dimas. Halo Dimas. Ya Pak. Wajah kamu hitam tidak ada kelihatan. Dimas, ya. Yang wajahnya pada sembunyi. Ketahuan kan wajahnya. Kasep geningan. Dimas. Kayak Dimas pangdamelkeun nya. Nama Dimasna Saripudin sami sareng pun bapak itu namanya pun bapak. Nanti sama Dimas dibikinkan ya grup WA khusus kelas B. Judulnya TPMM strip 10 strip TI strip B gitulah ya. Ya, gitunya TPMM 10 TIB lah pokoknya nanti sama Dimas. Terus add Bapak ya, nomor Bapak. Nomor Dimas berapa lah nanti Bapak add lah. Nomor Dimas. Dipimpin doa, ditutup. Ya, gitu aja. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar TPMM ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Ya, terima kasih. Baik, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama jam 7 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Terima kasih Pak. Silakan boleh live dari Terima kasih, Pak. conference ya. Mangga. Terima kasih, Pak. Mangga sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama.